Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada konten kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah Nabi Allah Syam'un Al-Ghazi dan hubungannya dengan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasul, apa yang membuatmu tersenyum?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Aku diperlihatkan bahwasanya di hari kiamat nanti, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang masuk surga tanpa pengikut. Dan dia adalah Nabi Allah Syam'un Al-Ghazi alaihissalam." Dan Rasulullah SAW kagum akan hal ini. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, Engkau telah menjadikan umur umatku yang begitu pendek dan menjadikan amal-amalnya begitu sedikit. Kemudian Allah Ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya sampai hari kiamat." Dan begitulah hubungan antara kisah Nabi Allah Syam'un dan turunnya malam Lailatul Qadar, yaitu suatu keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta hal yang sama amal ibadahnya dengan Nabi Allah Syam'un yang sampai 1000 bulan. Perlu diketahui, Syam'un ini kalau orang Ibrani mengenalnya dengan nama Shimson, sedangkan Nasrani menyebutnya dengan Samson. Nah, Nabi Allah Syam'un ini memiliki mukjizat dapat melunakkan besi dan merobohkan istana, sehingga dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan kemudian Nabi Allah Syam'un ini memiliki senjata yang terbuat dari rahang unta yang bernama Lihal Jamal. Dengan pedang ini Nabi Allah Syam'un dapat menumpas kebatilan dan membunuh dan mengalahkan ribuan orang kafir. Karena kekuatan yang tidak ada tandingannya membuat para orang kafirun bikin bingung. Orang kafir mencari tahu nih gimana caranya untuk mengalahkan Nabi Allah Syam'un nih. Bukan itu aja, Nabi Allah Syam'un ini adalah orang yang ahli ibadah, yang dimana ibadahnya ini setiap malam dia selalu sholat malam dan siangnya dia selalu berpuasa, dan itu dilakukan selama 1000 bulan. Dan singkat cerita, karena kekuatannya tidak ada tandingannya, semua orang kafir pun takut kalau beliau sudah marah, beliau sudah melakukan perlawanan. Semua musuh-musuh yang dihadapannya pasti mati dan pasti kalah. Para raja kafirun ini mencari celah bagaimana cara mengalahkan Syam'un. Kebetulan istri Nabi Allah Syam'un ini adalah seorang kafirun, sehingga orang-orang kafir ini membujuk istri daripada Nabi Allah Syam'un ini, membujuknya dengan iming-iming harta dan hadiah yang sangat banyak agar bisa mengikat Nabi Allah Syam'un, kemudian nanti biar orang-orang kafir ini yang membunuhnya. Karena tergiur dengan iming-iming harta, akhirnya istri Nabi Allah Syam'un ini mengiyakan dan setuju untuk merencanakan siasat jahat daripada orang-orang kafir. Singkat cerita, orang kafir memberikan sebuah tali yang sangat kuat untuk bisa mengikat Nabi Allah Syam'un ketika tidurnya. Diajarinnya orang kafir, ntar pas laki lu tidur, lu ikat nih kaki dan tangannya. Nanti urusan bunuh, urusan kita semua. Begitu kata orang kafir. Nah, kemudian istrinya mengikuti rencananya. Pada malam pertama itu, setelah direncanakan dengan orang kafir, istrinya nungguin sampai Nabi Allah Syam'un ini tidur. Akan tetapi gak tidur-tidur, karena Nabi Allah Syam'un ini terkenal dengan ahli ibadah yang selalu sholat malam dan tidurnya sangat sedikit. Akhirnya istrinya ngantuk, akhirnya gagal. Pada malam pertama itu, akhirnya lapor kepada orang-orang kafir bahwasanya saya gagal untuk mengikat Syam'un. Oke, nggak apa-apa, ntar malam dicoba lagi. Akhirnya dicoba lagi pada malam kedua.
Malam kedua, ketika Nabi Sam'un tidur, diikat sama istrinya, tangannya, kakinya diikat semuanya. Dan ketika bangun dari tidurnya, Nabi Sam'un kaget nih. Pas bangun-bangun ada yang ngikat, dan dilihat istrinya ada di depannya. Dan dikatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, siapa yang mengikat ini?" Kemudian istrinya menjawab, "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu dan mengetahui seberapa kuat kekuatanmu." Marah. Akhirnya Nabi Sam'un bergerak tuh. Dengan sedikit kekuatan, putus. Kemudian lapor lagi kepada orang-orang kafir istrinya. Dibilang, gagal lagi. Putus. Akhirnya orang kafir memberikan, nih, rantai dah yang kuat. Ini kekuatan nih. Ya, coba diikat lagi. Pada malam ketiga, dilakukan hal yang sama seperti malam sebelumnya. Nabi Sam'un diikat. Kaki, kedua tangan dan kedua kakinya diikat dua-duanya. Ya. Kemudian ketika bangun, Nabi Sam'un kaget lagi, diikat lagi deh. Tapi nadanya nggak kayak kemarin malam. Nadanya agak marah. Siapa nih yang ngiketin? Kemudian istri menjawab, "Aku yang mengikatmu. Hanya sekedar menguji kekuatanmu. Seberapa besar kekuatanmu untuk lepas daripada ikatan itu." Sedikit ucapan doa, terbuka semua ikatan-ikatan yang membelenggu pada dirinya semua. Kemudian istrinya sesuai dengan rencana orang kafir, karena pasti orang kafir tahu nih bakal gagal. Kemudian diminta apa rahasia daripada kekuatannya. Kemudian istrinya bertanya kepada Nabi Sam'un, "Wahai suamiku, apa rahasia kekuatanmu sehingga bisa sekuat ini? Adakah yang tidak dapat mengalahkanmu?" Maksudnya, kira-kira apa yang engkau tidak mampu untuk mengangkat atau melepas dari sebuah ikatan? Intinya begitu. Intinya tanya rahasianya. Namanya istrinya, dia sayang istrinya, ya dia jawab. Dia kasih tahu rahasianya. "Wahai istriku, sesungguhnya aku adalah waliullah di antara waliullah yang ada di dunia ini," kata Nabi Sam'un. "Dan Allah telah memberikanku kekuatan yang begitu besar sehingga tiada tandingannya. Akan tetapi ada satu yang aku tidak bisa, kekuatanku hilang, yaitu dengan rambutku sendiri." Kebetulan Nabi Sam'un ini memiliki rambut yang panjang. Ada empat gimbalan gitu, ada 4 gimbalan tuh. Dan kalau Nabi Sam'un diri, itu rambutnya sampai menyentuh tanah. Akhirnya istrinya bilang, "Wah, dapat nih, kekuatannya ada di rambut." Kemudian Nabi Sam'un tidur, dan diulangi lagi perbuatan itu oleh istrinya, dan diikat 2 helai tangannya, 2 helai kakinya. Dan pada malam itu dan paginya bangun, Nabi Sam'un bertanya, "Wahai istriku, siapa yang mengikat ini?" "Aku." Dan kemudian Nabi Sam'un tidak bisa melepas ikatan itu, karena memang rahasianya di situ. Kemudian istrinya berlari menemui orang-orang kafir dan memberitahukan bahwasanya Nabi Sam'un tidak bisa berkutik lagi. Kemudian dibawa ke istana. Dibawa istana ke hadapan raja-raja orang-orang kafir. Pada saat itu, Allahumma, di situ Nabi Sam'un disiksa. Disiksa oleh orang-orang kafir. Perlu ketahui, sahabat Jundub, siksaan yang sangat pedih. Dengan keadaan yang tidak berdaya, Nabi Sam'un 2 kupingnya dipotong. Nabi Sam'un 2 kuping dipotong. Bibirnya dipotong, tangannya dipotong, kedua kakinya dipotong, dan dia diikat dengan sebuah tali yang besar di tiang utama istana dan dihadapkan oleh khalayak orang-orang kafir. Luar biasa. Tidak sampai situ, Nabi Sam'un dibutakan matanya juga. Matanya dicolok, sehingga buta. Kemudian malaikat Jibril yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dan membisikkan kepada Nabi Sam'un, "Apa yang kau kehendaki? Apa yang kau minta untuk aku bisa tindak ini semua?" Begitu ya. Kemudian Nabi Sam'un berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kembalikan kekuatanku agar aku bisa merobohkan tiang dan menghancurkan orang-orang kafir ini." Kemudian Allah Ta'ala mengembalikan kekuatannya yang lebih besar dari sebelumnya, sehingga ia dapat memutuskan tangan yang mengikat dengan rambutnya, dan semua
dan dengan hentakan dengan bacaan doa daripada Nabi Allah Syam'un adalah Bismillah la haula wala quwata illa billah. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Itu adalah doa Nabi Allah Syam'un Al-Ghazi. Dengan doa tersebut mampu dia merobohkan tiang istana dan menghancurkan orang-orang yang di situ. Orang yang menyiksanya, termasuk istri yang durhakanya juga mati tertimpa, dan orang-orang kafir semuanya tertimpa. Tidak ada yang selamat dalam kejadian tersebut, hanya Nabi Allah Sam'un yang selamat pada saat itu. Dan kemudian Allah Ta'ala mengembalikan seluruh anggota tubuhnya yang telah terpotong dan menghilangkan rasa sakit yang telah dideritanya. Setelah kejadian ini, Nabi Allah Sam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebus dosanya, dan beliau bersumpah akan menumpas kebatilan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan. Dan malamnya dia ibadah dan siangnya dia puasa. Dan begitu terus sampai ajalnya tiba. Inilah kisah hubungan antara Nabi Allah Syam'un Al-Ghazi dan turunnya malam Lailatul Qadar. Pada kisah ini ketika Rasulullah SAW melihat kejadian tersebut, melihat keutamaan Nabi Allah Syam'un, dan Allah Ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itulah keutamaan daripada Nabi Muhammad SAW atas umatnya yang tidak didapati oleh umat-umat sebelumnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Inilah kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan doanya, dengan permintaannya, sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ketika para sahabat mendengarkan cerita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, maka para sahabat menangis. Kemudian sahabatnya bertanya, apakah kami dapat mendapatkan pahala Nabi Allah Syam'un? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aku tidak tahu. Ketika itu Allah Ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar pada saat itu. Luar biasa, Masya Allah. Itulah kisah turunnya malam Lailatul Qadar. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila datang malam Lailatul Qadar, maka turunlah malaikat Jibril dengan rombongan para malaikatnya. Mereka membacakan sholawat dan salam atas setiap hamba yang berdiri atau duduk yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, malaikat-malaikat turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada bilangan batu kerikil. Dibukakan tuh pintu langit-langit untuk turunnya malaikat, sebagaimana diriwayatkan yang datang, dan bersinar teranglah beberapa nur, dan terjadilah suatu pemunculan yang besar, serta menjadi terbukalah dalam malam itu sebagai alam malaikut. Dari Umar radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam 27 Ramadan sampai subuh, maka itu lebih baik dan lebih aku suka daripada berdiri beribadah dalam malam-malam bulan Ramadan keseluruhannya. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dan salat 2 rakaat serta memohon ampun, tentu Allah akan mengampuninya dan dia telah terjun dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Jibril akan mengusapkan sayapnya. Barang siapa yang diusap sayap Jibril, tentu dia masuk surga. Demikian kisah Nabi Allah Syam'un dan hubungannya dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dari keutamaan malam Lailatul Qadar ini kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadikan sebuah motivasi untuk kita tidak sia-siakan pada bulan Ramadan ini, dan kita berburu pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, ana dari Robi. Salam Jundu Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.